Halo hai dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata kuliah Geografi Pariwisata. Kita sampai di pertemuan yang ke-9, di mana pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas tentang sistem kepariwisataan. Bagaimana tentang sistem kepariwisataan ini kita akan bahas satu persatu secara detail pada pertemuan kali ini. Sistem kepariwisataan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Sedangkan kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggara pariwisata. Kepariwisataan itu sendiri memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah asal atau tempat tinggal wisatawan, kemudian perjalanan, yakni sarana untuk tiba di tempat tujuan dan kembali ke tempat asal, serta yang ketiga adalah tujuan, tempat kunjungan yang jauh dari asal. Sistem kepariwisataan bisa diartikan sebagai suatu kesatuan bagian-bagian yang terdiri dari komponen atau elemen yang berhubungan dengan penyelenggara pariwisata. Pemikiran tentang kepariwisataan sebagai sebuah sistem mulai berkembang pada tahun 1964 ketika Wolfe mengembangkan outdoor recreation system dan mengemukakan bahwa pariwisata lebih dari sekedar industri, tapi sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen utama yang saling terkait dalam hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Sistem kepariwisataan sebagai dasar teori. Model sistem kepariwisataan sebagai dasar teori antara lain dibahas oleh Gunn pada tahun 1972, yakni aspek ekonomi, di mana mengemukakan keterkaitan antara sisi kesediaan atau supply dengan permintaan atau demand, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Dalam tourism system, dalam buku Mills and Morrison tahun 92, sistem pariwisata terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama adalah pasar. Pasar pariwisata dibagi berbagai kategori, yaitu pasar internasional dan domestik, pasar tradisional dan potensial, inbound dan outbound. Yang kedua adalah perjalanan. Perjalanan ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu perjalanan darat, udara, dan laut. Yang ketiga ada destinasi. Destinasi ini mencakup beberapa bagian, yaitu negara, daerah, kawasan, dan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat ada pemasaran. Pemasaran ini sering berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut konsep, cara, peralatan, biaya, dan lain-lain. Secara umum, fungsi dari sistem pariwisata sebagai jantung dari pengembangan dan pelaksanaan pariwisata terdiri dari 2 hal utama, yaitu permintaan atau demand yang lebih identik dengan pasar, lalu penawaran atau supply. Permintaan dan penawaran akan suatu kegiatan pariwisata merupakan kekuatan utama dalam perencanaan pariwisata. Ini adalah mind map dari permintaan pariwisata. Di situ bisa kita lihat bahwa ada populasi di sini, di mana populasi ini tertarik untuk berpergian. Kemudian ada yang ditawarkan, transportasi yang ditawarkan, dan ada daya tarik yang orang itu menjadi tertarik untuk berkunjung. Kemudian ada juga jasa
di mana menyediakan kualitas keanekaragaman makanan, penginapan, dan produk. Dan akhirnya dari daya tarik ini menjadi promosi pada orang-orang lain yang belum pernah berkunjung ke tempat tersebut untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Permintaan atau supply sebagai pasar menentukan apa yang diinginkan wisatawan, kebutuhan dan kemampuan wisatawan dalam membayar. Pasar dapat dikategorikan, namun akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Penawaran atau demand harus dikembangkan tidak hanya sebagai tanggapan dari pasar, tapi juga sebagai salah satu faktor geografi dan pengelolaan yang berhubungan dengan daerah tujuan wisata. Dua elemen utama dalam pengembangan pariwisata yaitu supply dan demand. Ada pasar, market. Pasar merupakan komponen permintaan pariwisata yang sangat penting. Tanpa volume dari wisatawan yang memiliki keinginan dan kemampuan dalam melakukan perjalanan wisata, kegiatan pariwisata tidak akan dapat dikembangkan dan berkembang. Daya tarik. Keanekaragaman pengaturan dan pembentukan sumber daya yang ada menciptakan tarikan bagi wisatawan untuk datang ke tempat tujuan wisata. Untuk menjadikan suatu hal menjadi daya tarik, sistem fungsional pariwisata membutuhkan identifikasi, perencanaan dan pengelolaan dari pengembangan fisik dan program yang dapat memuaskan pengunjung. Fasilitas atau pelayanan wisata. Hal yang menjadi bagian sangat penting dalam pendapatan ekonomi adalah tersedianya fasilitas dan jasa seperti hotel, restoran, tempat penyewaan kendaraan, dan berbagai jenis lainnya. Transportasi. Hubungan antara lokasi penduduk dan lokasi tujuan wisata merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Dan ada juga informasi dan promosi. Orang-orang mengumpulkan informasi dan melakukan penilaian terhadap pengalaman berwisata yang mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan wisata dan menentukan tujuan wisata mereka. Nah, dari hal tersebut menimbulkan saling ketergantungan atau interdependence. Fungsi dari setiap komponen yang terdapat dalam suatu sistem fungsional pariwisata saling terkait satu dengan lainnya. Daya tarik dalam literatur yang ditulis oleh John Lee tahun 1988 di bukunya yang berjudul Tourism and Development in Third World, terdapat 5 elemen utama yang merupakan supply. Kelima elemen itu adalah yang pertama daya tarik atau attraction. Dikategorikan sebagai daya tarik alami seperti pantai, air terjun, dan lain-lain. Kemudian ada juga daya tarik buatan seperti waduk, jembatan, dan lain-lain, maupun culture yang dimiliki oleh suatu daerah seperti budaya, kesenian, dan lain sebagainya. Elemen yang kedua adalah transportasi atau transport. Terdapat hubungan yang cukup dekat antar pengembangan pariwisata dengan sektor transportasi. Yang ketiga ada akomodasi, lebih mengarah kepada tempat untuk tinggal bagi para wisatawan selagi melakukan perjalanan wisata seperti hotel dan guest house. Elemen yang keempat adalah fasilitas dan pelayanan pendukung. Supporting facilities and service meliputi berbagai jenis fasilitas dan pelayanan pendukung seperti restoran, toko, bank, tempat beribadah, dan pusat pelayanan medis. Yang kelima ada infrastruktur, merupakan sesuatu yang luas yang digunakan untuk mendukung keempat hal di atas dalam pengembangan pariwisata. Unsur-unsur penunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata itu yang pertama ada objek dan daya tarik wisata. Kemudian yang kedua ada prasarana wisata. Yang ketiga ada sarana wisata.
yang keempat ada infrastruktur, dan yang kelima ada masyarakat atau lingkungan. Selain dipengaruhi oleh permintaan atau demand dan penawaran atau supply, suatu sistem fungsional pariwisata juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang pertama ada sumber daya alam. Kualitas dan kuantitas aset sumber daya alam dianggap menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Yang termasuk dalam kategori sumber daya alam adalah iklim dan udara, air dan kehidupan di dalamnya, tumbuh-tumbuhan, kehidupan liar, kondisi topografi, dan kondisi geologi permukaan. Kemudian ada juga faktor eksternal yang lain, yakni kebudayaan. Lokasi yang memiliki karakteristik budaya tersendiri lebih dipilih dalam pengembangan pariwisata ketimbang lokasi yang tidak menarik. Kemudian ada entrepreneurship, di mana entrepreneurship ini sebagai sesuatu hal yang dinamis. Pariwisata membutuhkan pengusaha untuk mengembangkan dan menciptakan peluang yang ada serta mengatur pembangunan yang sudah ada. Elemen yang lain itu ada keuangan dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu hal yang penting dalam pengembangan pariwisata, baik pengembangan oleh publik maupun swasta. Yang kelima ada tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang cukup dalam wilayah atau lokasi pariwisata memegang peranan penting dalam pengembangan pariwisata. Semakin tinggi tingkat permintaan, maka makin dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil untuk memuaskan permintaan wisatawan. Kompetisi. Nah, kompetisi ini diperlukan dalam usaha untuk memberikan pilihan bagi wisatawan untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan untuk memuaskan wisatawan. Masyarakat. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat ikut membantu masyarakat sekitar, khususnya dalam perbaikan kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan fiskal masyarakat di sekitar lokasi pariwisata. Ada juga kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, maupun lokal, dapat mempengaruhi tingkat pengembangan pariwisata. Kemudian ada juga organisasi. Banyak daerah menggunakan jasa konsultan untuk mengetahui peluang kegiatan pariwisata di daerahnya. Peranan organisasi baik pemerintah maupun swasta diperlukan apabila mengharapkan pengembangan pariwisata yang pesat. Kegiatan pariwisata yang terus dieksplorasi dan dikembangkan lama-kelamaan akan sampai pada kapasitasnya dalam mendukung kegiatan wisatawan yang datang. Dukungan yang dimaksud adalah dari faktor lingkungan, ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur, perencanaan yang baik, maupun dari daya tarik pariwisata di daerah itu sendiri. Salah satu hal yang dapat menggambarkan apabila suatu kegiatan pariwisata telah mencapai titik puncaknya adalah timbulnya berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, turunnya kualitas lingkungan dan kenyamanan, serta turunnya jumlah kunjungan wisatawan. Apabila gejala-gejala tersebut tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan kegiatan pariwisata di daerah tersebut akan hancur dan kehilangan daya tarik bagi wisatawan. Fungsi sistem kepariwisataan. Yang pertama, melakukan pendataan atau inventarisasi. Misalnya sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor pariwisata. Ini seperti pemetaan wilayah pariwisata. Ada 50 destinasi pariwisata nasional, 88 kawasan strategis pariwisata nasional, dan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional potensi.
Ini adalah salah satu contoh pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis objek wisata. Misalnya wisata pantai atau laut, kemudian ada gunung atau tebing, wisata hutan atau kebun, atau wisata lainnya. Pembuatan peta tematik seperti ini, seperti sarana dan prasarana, kemudian hotel, restoran dan tempat ibadah, SPBU, tempat belanja, bank dan lain-lain sebagainya di sitemap wisata. Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata. Menyediakan sistem informasi pariwisata meliputi jenis dan deskripsi objek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke objek tersebut, serta program wisata yang ditawarkan. Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, SPBU, tempat berbelanja, bank, dan lain-lain. Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan meliputi adanya administrasi pengunjung seperti tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung, dan lain sebagainya. Sistem layanan wisata seperti pemesanan tiket, koordinasi dengan biro perjalanan, biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pembukuan, administrasi umum, keuangan, dan akuntansi untuk pengelolaan tiap objek wisata daerah. Terima kasih. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.